diharapkan orang-orang beriman sadar, karena syaitan tadi itu menjauh sementara azan dikumandangkan. Nah, sedikit tentang kita memahami tentang azan ini. Kan kalimat-kalimat daripada azan itu bukan dikarang oleh seseorang, tapi itu semata-mata wahyu daripada Allah Ta'ala kalimatnya itu. Karena dalam sejarah ingin mengumpulkan manusia, masing-masing sahabat disuruh oleh Nabi coba memikirkan kayak apa caranya kita supaya dapat memberitahu kaum muslimin tentang sampainya waktu. Nah, timbul pendapat-pendapat yang bermacam-macam sampai akhirnya belum bisa diputuskan yang mana diambil. Lalu guringan ada yang bermimpi tentang kalimat azan itu tadi. Nah, Nabi pun kayak itu berarti sepakat sudah bahwa kalimat untuk mengumpulkan manusia ataupun orang beriman dalam satu jamaah, salat berjamaah, atau tentang tibanya waktu salat dengan dikumandangkan azan. Nah, azan ini adalah pada hakikatnya panggilan Allah. Azan itu ketika dikumandangkan azan itu Allah memanggil. Siapa yang dipanggil? Orang yang beriman. Kalau orang yang kada beriman, orang yang belum dapat iman itu kada dipanggil untuk sembahyang. Mereka yang kada beriman itu dipanggil untuk masuk Islam. Jadi orang-orang kafir itu kada wajib sembahyang, misalnya undangan azan itu bukan panggilan untuk mereka. Panggilan itu adalah hanya untuk orang-orang beriman. Orang kafir itu diajak, dipanggil untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, mungkin dalam berita saat ini Piala Dunia di Qatar kalaulah luar biasa. Ini dakwah terbesar dalam sejarah umat Islam. Mereka memperkenalkan Islam, mendakwakan agama Islam dengan cara yang luar biasa. Bahkan kelasnya bukan satu negara tapi seluruh dunia. Dan mungkin berapa ratus, mungkin hampir ribuan sudah yang memeluk agama Islam. Ada dalam satu keluarga memeluk agama Islam ini hidayah semata-mata daripada Allah dengan sebab ikhtiar usaha daripada bangsa ataupun negara Qatar. Nah, kita bersyukur karena umat muslim telah bertambah di permukaan bumi, itu intinya. Luar biasa. Nah, mereka orang kafir dipanggil untuk memeluk agama Islam. Orang beriman ketika mendengar azan, itulah panggilan untuk aku. Ujian bang beriman nih. Nah, itu Allah memanggil. Nah, ini perlu tadi sekali lagi kita pahami makna azan itu panggilan untuk pribadi orang-orang yang beriman. Jadi bagi siapa yang merasa beriman ketika mendengar suara azan itu, hendaklah dia menjawab dan memenuhi panggilan itu selama ada uzur yang menghalangi mereka. Sedikit kita berikan penjelasan. Kalau nama kita, abah kita namanya misalnya Ahmad kan? Ahmad ujar abah kita. Apakah kita bersunyian? Apakah kita kada tahu manamu dipanggil oleh abah kita? Kada hiran-hiran, kada mandang-mandang. Pasti ngaran kita di Kiau dan nama Kiau ini kan bukan orang sembahyang sembarangan. Abah nama Kiau pasti kita memperhatikan dan menyahotin. Nanti kita sedikit azan nih supaya mudah-mudahan tergerak karena kegenangan bahwa ini panggilan Allah. Pasti kita akan memperkenankan. Nah, apalagi ayo contoh akan aja kalian misalnya seorang perempuan, seorang istri dipanggil oleh suaminya, pasti menghiraukan, pasti menjawab, pasti memperhatikan. Seorang murid dipanggil oleh gurunya, karena itu
dirinya pang dipanggil. Apalagi nama manggil itu adalah Allah. Jadi muadzin itu adalah wakil Allah. Karena kalimat-kalimatnya aja Allah yang memulakan. Nah, makanya kan ketika azan dikumandangkan, segala sesuatu pun dihentikan. Ampih berbendiran, ampih rapat, jalan, ampih belajaran. Karena ini panggilan yang semulia-mulia panggilan, karena yang memanggil adalah yang memiliki alam semesta. Nah, lalu kita sahuti apabila orang sudah Allahu Akbar. Nah, satu tahun yang lain itu sudah bersunyi kita. Umpamanya waktu kita berpandiran, waktu acara rapat, memandang dahulu. Oh, ini Allah memanggil aku. Nah, sudah bergerak setelah segera untuk memenuhi panggilan Allah. Dapat pahala orang yang menyahuti daripada kalimat-kalimat azan tersebut. Nah, itu sedikit tentang kita memahami panggilan orang yang azan tadi kepada kita, sebenarnya kepada kita orang yang beriman. Jadi kalau orang beriman ketika mendengar suara azan, pasti hatinya kegenangan bahwa ini adalah panggilan Allah. Untuk apa? Untuk mendapat keberuntungan. Nah, Allah Ta'ala tadi apa? Munazzahun an musyabhatil makhlukat. Maha suci daripada menyerupai akan segala makhluk. Apa yang terlintas di hati kita tentang Allah, maka Allah bukan seperti itu. Muqaddasun an mumasalatil muhdasat, artinya maha suci daripada bersamaan dengan segala yang baru. Maksudnya mirip hanya kada, apalagi yang sama. Nah, disinilah keyakinan kita, alhamdulillah, tidak seperti keyakinan orang-orang yang menyatakan Tuhan itu ada tiga. Nabi Isa dipadahkannya Siti Maryam. Nah, nang baikung itu sama. Inilah disesatkan oleh syaitan. Nah, sama lawan manusia ada. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Artinya tiada sesuatu yang seumpama Allah Ta'ala, dan yaitu yang mendengar lagi melihat. Nah, dalil dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ada yang seumpama lawan Allah Ta'ala tadi. Laisa bijismin musawwarin, artinya tiada Allah Ta'ala itu berjisim yang berupa. Nah, ya tadi yang satu tadi bukan seperti satu untuk bentuknya bulat, bentuknya gunung, kada. Nah, kada berbentuk yang kayak bentuk makhluk tadi, karena Allah lah yang menciptakan makhluk. Kada berupa kayak itu. Ta'ala Allahu 'anil intiqalati wal harakati wal hawli wal aqtari wal jihad. Artinya maha suci Allah Ta'ala daripada pindah dan bergerak dan mengambil tempat, artinya berhendak di suatu tempat dan bertempat yang tertentu pada suatu benua dan berpihak dengan pihak yang tertentu. Maha suci. Kan tanda iman yang sudah sempurna itu kada ada lagi lintasan di hatinya itu 4 macam. Ini apa tandanya adalah otomatis saja ketika iman seseorang itu mengarah kepada sempurna, 4 ini hilang dengan sendirinya. Apa 4 itu?
kaifa, bagaimana Allah Ta'ala. Jadi kadada lagi itu kaina pemikiran kadada lagi timbul nang kaifa, kayak apa Allah Ta'ala. Aina, di mana Tuhan, itu kadada lagi, kadada mencari nang di mana lagi, itu iman yang sempurna sudah. Kemudian nang ketiga mata, apabila Tuhan itu adanya, pandang dulu nang kayak apa, apabila adanya, ini kadada lagi nang kayak itu tuh lintasan di hati. Nah, nang jelas nang keempat, kamu berapa Allah Ta'ala, itu kadada lagi. Selama nang empat ini atau salah satu daripada nang empat ini baru ada timbul, berarti iman kita belum sempurna. Aina, ya lelah, di mana, kaifa, bagaimana, apabila adanya, kamu berapa, ini kada bisa untuk menghapuskan bayangan atau lintasan yang empat ini, kecuali hanya memperkuat keimanan kepada Allah dengan cara memperbanyak amal-amal soleh. Jadi bukan sekadar ilmu aja yang ditambah, yang dipelajari, tapi amalnya, amalnya yang perlu diperbanyak. Karena buah daripada ilmu adalah amal. Jadi semakin orang banyak beramal soleh, banyak beribadah, keimanannya akan meningkat. Karena ciri atau tanda iman yang meningkat itu adalah banyak amal kebaikannya. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Ini ittifaq ulama iman kita, iman manusia biasa ini adalah bisa rendah, bisa menurun keimanannya atau bisa menguat. Ukurannya di mana? Ketika kita dalam ibadah banyak, itu tanda iman sudah semakin kuat. Makanya apa? Ulama-ulama al-amilin bagaimana dalam menggunakan waktu yang Allah berikan lawan mereka itu pasti full dalam ibadah lawan Allah. Karena kehilangan satu waktu, maksudnya hilang itu kada digunakan dalam ibadah, itu kerugian terbesar bagi mereka. Umar ruginya hari ini aku kada baca Al-Quran, itu sudah dirasakan oleh mereka kerugian. Jadi iman yang kuat, tanda iman yang kuat adalah waktunya itu banyak digunakan dalam amal kebaikan. Tanda iman yang lemah sebaliknya, apabila kulir badan, bahkan banyak ketinggalan daripada amal-amal soleh, ini menunjukkan iman melemah. Nah, iman melemah sampai akhirnya tagagi yang kada bagus. La yasriqus sariqu wa huwa mu'minun billah. Ujar Nabi, kada bakalan mencuri seorang pencuri selama inya itu beriman. Ketika imannya turun, semakin turun, akhirnya mau menggawi yang dilarang oleh Allah Ta'ala, imannya menipis. Bahkan di saat inya menuntan itu, kalau berpegang pada hadis tadi, di saat itu hilang iman. Makanya Allah timbul pulang, bertambah pulang. Nah, inilah yang kita maksud. Allah melarang kita untuk melakukan hal-hal yang dilarangnya, itu agar iman kita terus menguat, supaya selamat dunia sampai akhirat. Itu yang dimaksudkan. Karena ketika melakukan hal yang dilarang oleh Allah, itu iman sangat tipis. Cuma kan akan coba dalam riwayat ada satu cerita orang yang langsung dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Ta'ala karena imannya kuat luar biasa. Lebih baik memilih mati daripada memperbuat yang dilarang. Ada seseorang ahli ibadah
nakal. Nah, dikurung oleh perempuan nakal biasanya masuk ke dalam kamar, ditutupnya kamar. Nah, ya Allah, maka bimbingannya langkar, bukan apa dikisahkan sarabanya sudah mengkata langkar, mungkin kada tertarik juga. Segalanya langkar tadi bang pokoknya. Nah, disitulah iman diuji. Lihat seseorang tadi diuji imannya. Seorang perempuan cantik, yang cantik segala-galanya menawarkan dirinya untuk berbuat zina. Hendak buka keluar ke lawang dikuncinya, jendela bakunya punya kada ada jalan. Nah, untuk selamat daripada perbuatan zina, tapi iman masih Allah berikan lawan seorang laki-laki tadi. Nah, dalam riwayat itu apa? Kamarnya ini rumit bertingkat, bertingkat. Kayak apa caranya nih supaya selamat daripada perbuatan zina ini? Lain lagi saya mubazir, lain lagi saya dipaksa selama dia aktif dipaksa kan kawal keluar daripada paksaan itu tadi. Nah, ujar laki-laki tadi, ayo kita akan melakukan hubungan ini, tapi izinkan aku dahulu, aku asa haus, aku hendak naik ke atas mencari baju. Nah, Allah menyelamatkan ya Allah. Nah, saya sudah ayo kita bimbingin kemana kita dulu naik ke atas. Nah, kada ada jalan lagi jalan ini, amun kada melompat daripada bangunan yang tinggi tadi. Akhirnya untuk menyelamatkan daripada perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala tadi, dia melompat daripada tempat yang tinggi, jelas meninggal dunia. Tapi melompatnya tadi bukan hendak bunuh diri, karena untuk menghindar menyelamatkan daripada perbuatan yang sangat diharamkan. Ada satu cerita, namun manusia yang kayak apakah dipaksa panggil pada kawan dipaksa aja lah. Dipaksanya kayak apa? Garang dulu ya Allah, kamu kawan aja kada. Dan itu orang-orang yang imannya kuat ya Allah. Dan makanya kita meminta kepada Allah, meminta benar nang ya Allah, biha ya Allah bi husnil khatimah. Biarlah perjalanan nang kita ini nangka itu ibarat kayak orang berjalan di satu jalan sempoyuman baru takak ubah, baru takak kiri takak kanan kada lurus nih. Artinya jalan hidup kita dalam pelaksanaan agama ini baru koler, baru rajin, baru malas, baru ya punya bermacam-macam. Tapi yang kita harapkan lawan Allah Ta'ala itu lah ibarat ujar Allah Ta'ala, pilih perjalanan hidupmu mungkin mulus tapi ujungnya kada. Nah, kita pilih nang sabunting itu aja, akhir daripada kehidupan kita diberikan iman, itu aja sudah puncaknya adalah. Karena inilah yang dikhawatirkan. Karena apa? Innamal amru bil khawatim. Nang kunci daripada keselamatan seseorang itu adalah di finishnya. Finish, kalau di finishnya itu dia selamat sudah sampai ke akhirat. Nah, jamaah sekalian, ini yang disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur kita dalam sehat walafiat, diampuni dosa dan kesalahan kita, diberikan iman yang sempurna, dan akhir daripada kehidupan kita Allah matikan membawa iman sempurna, husnul khatimah. Amin ala hadin ya hadirin Nabi al-Fatihah. Iya karena Allah yang sekali ini Allah dari amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala ajma'in. Allahumma rabbi ma'alamtana wa ala alihi wa ala wajhina min al-a'ad alhamdulillah rabbil alamin. A'udzu min hali al-nar wa astaghfiru bana wa anhum anna wa la tu'minu barakatuh. نسأل الدعاء والمغفرة والهداية والسلام والصلاة على ربنا
Muhammad sallallahu alaihi wasallam